Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita lanjut lagi ya seputar hal tentang interview. Jadi menurutku sendiri itu di sosial media juga itu banyak banget yang ngasih kayak jawaban template gitu. Website juga ngasih jawaban template banget. Nah, itu menurutku ada plus minusnya gitu teman-teman. Menurutku teman-teman jadi punya cara menjawab yang oke ya, benar. Kayak at least minimal kayak gitu. Cuman menurutku semakin banyak anak-anak itu yang kok jawabannya template banget gitu. Ini mohon maaf nih. Ini kalau jawabannya template semua, kita milih yang mana kandidatnya gitu kan. Jadi menurutku sendiri jawaban template itu oke buat inspirasi kita aja, inspirasi. Nah, terus setelah itu oke buat inspirasi, tapi harus kita tambahkan dengan experience kita. Experience kita gitu. Jadi aku akan kasih contoh aja langsung ya supaya kita nggak terlalu berlama-lama gitu. Let's say kita ditanyain tentang kelebihan dan kekurangan. Ini mohon maaf teman-teman. Banyak banget orang-orang yang kayak kelebihannya apa? Oh, kelebihannya saya ini, kekurangannya saya ini. Ya, semua orang kayaknya kayak gitu. Nah, kita bisa kasih tambahin sesuatu yang relate dengan diri kita. Oke, let's say kelebihanku adalah aku punya eager to learn yang cukup tinggi. Tanpa disuruh gitulah. Eager to learn yang tanpa disuruh. Nah, maksudnya gimana? Jadi, misal nih, aku dari 2020 sampai 2024, dari 2020 sendiri aku belajar tentang website gitu. Nah, di sini aku belajar otodidak dan juga mungkin ada tambahan course gitu. Nah, dari situ aku mulai mengimplementasikan dengan cara freelance gitu. Mulai bargaining, mulai negosiasi, mulai brief, mulai menerima brief, terus aku kerjakan sesuai deadline, terus udah jadi. Setelah itu di 2022 aku juga realize bahwa aku butuh learning untuk SEO karena itu ada hubungannya dengan website. Nah, dari situ aku ikut bootcamp karena SEO itu menurutku harus dedicated ya. Karena kalau misalnya nggak dedicated itu bener-bener kayak kita harus scratching dari nol gitu. Nah, that's why aku ikut bootcamp. Nah, dari bootcamp itu aku implementasiin lagi ke freelance gitu. Jadi aku ikut freelance, aku ada kliennya aku kerjain sesuai deadline. Kalau ada plus minusnya aku kasih solving problemnya gitu. Sampai 2024 ini aku belajar hal baru setiap hari tanpa disuruh. Nah, itu kelebihannya. Itu salah satu contoh kelebihannya ya teman-teman ya. Nah, kalau kekurangan, let's say kekuranganku adalah tentang komunikasi. Nah, maksudnya komunikasi ini gimana? Nah, komunikasi itu kan how we convey an information from us to I don't know, maybe somebody or someone or everyone gitu. Jadi convey a message gitu. Sorry. Nah, kekuranganku adalah gimana caranya aku menyampaikan informasi itu seutuhnya tanpa berubah perspektif atau berubah arti gitu. Nah, jadi caranya itu gimana? Kalau kekurangan pasti kita harus tambahin how to overcome atau istilahnya how we solve it, kekurangan kita, how we solve our weakness gitu. Nah, misal kekuranganku kan itu convey a message without anyone losing a point gitu kan. Jadi pertama caranya gimana? Ya udah, aku latihan public speaking. Aku ngomong di depan kamera gitu. Ngomong di depan kamera. Terus apakah orang habis itu kan direkam. Nah, dari rekaman itu aku akan baca lagi, oh ternyata messageku ini masih kurang gitu. Cara penyampaianku masih kurang gitu. Cara penyampaianku masih lempeng-lempeng aja gitu. Kurang untuk bisa dinikmati gitu. Akhirnya ya udah, aku perbaiki lagi, aku perbaiki lagi. Nah, setelah itu mungkin mulai habis itu ya kayak aku buat konten aja, di situ aku nyampaikan sebuah pesannya tersampaikan atau enggak gitu, atau mungkin teman-teman live gitu ya. Lah, dari live itu apakah orang-orang yang di live itu bisa sampai dengan maksud kita gitu. Jadi kita bisa istilahnya membuat kekurangan kita itu jadi kelebihan kita gitu, sehingga kekurangan kita itu nggak perlu kita kayak masih meraba-raba gimana ya caranya. Nah, ternyata kita punya effort kayak gini gitu. Jadi kekurangan nih at least setidaknya membuat kita itu
perusahaan tuh tahu bahwa oh ternyata anak ini punya kekurangan dan dia tahu cara menghandle kekurangannya gitu. Nggak jadi kekurangan terus, tapi mungkin kekurangan tuh bisa jadi kelebihan gitu teman-teman. Jadi itu salah satu contoh aja ya, kayak kelebihan dan kekurangan. Mungkin akan ada banyak banget pertanyaan di luar sana. Nah, teman-teman mungkin bingung, aduh ini jawabnya gimana ya. Nah, teman-teman bisa tanya aja nanti ke aku atau ke komunitas gitu. Cuman saranku, jangan lupa nambahin experience-nya gitu. Jadi teman-teman pasti kan punya experience yang berbeda-beda ya. Aku harap dari experience itu bisa membuat teman-teman tuh berbeda dari kandidat yang lain. Jadi nggak flat sama semua gitu jawabannya. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Semoga